gimana? Nah ini juga ada kesalahpahaman. Yang kita pegang itu namanya mesbah. Mesbah. Kitanya bertasbih. Yang dibaca subhanallah subhanallah. Begini, tasbih yang kita baca di dalam Al-Quran itu jangan kita beranggapan seperti yang kita lakukan sehari-hari, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yuk kita sekarang belajar. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Itu konjugasinya seperti itu. Sabaha diikutkan wazan fa'ala, maka masdarnya adalah taf'il. Qattala yuqattilu taktilan, nasara yunasiru tansiran, sabbaha yusabbihu tasbihan. Apa makna yang ditambahkan dengan biziyadati tad'if atau ainil fi'li itu menjadi fa'ala yufa'ilu, yaitu lid, salah satunya lid taksir, menunjukkan banyak. Kalau saya memecah kaca itu kasar tuzujajah, saya memecah kaca. Kalau saya memecah kaca, kaca dipecahin semua, kasar tuzujajah, itu beda. Nah, kalau tadi kasar tuzujajah kasran, tapi kasar tuzujajah taksiran. Jadi sabbaha yusabbihu tasbihan. Nah, malaikat dulu menyampaikan nota keberatan kepada Allah ketika disuruh bersujud kepada Adam. Idkhala rabbuka lil malaikatis judu li Adam. Bersujud di sini bukan menyembah, tapi menghormati dan membantu Nabi Adam. Malaikat menyampaikan nota keberatan, artinya dengan bahasa yang sopan, tidak seperti iblis. Kalau iblis menolak keras dengan bahasa vulgar, kalau malaikat menyampaikan nota keberatan dengan satu pertanyaan. Isinya adalah ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Untuk apa engkau mencipta Adam yang nantinya dia akan membuat kerusakan di bumi ini. Wa yasfikud dima, dan dia akan membanjirkan darah. Artinya akan terjadi perang saudara, konflik. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, sedangkan kami selalu bertasbih. Yang jadi pertanyaan saya, apakah orang bertasbih baca subhanallah subhanallah itu menjadi nilai plus sebagai alasan bahwa dia lebih baik? Kalau ada iblis kan ada alasannya. Ya, ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Alasannya khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sekalipun argumentasi itu salah. Karena iblis mengatakan aku lebih baik daripada Adam karena aku dicipta oleh Allah dari api, Adam dicipta dari tanah. Sekalipun argumentasi itu salah, tetapi secara logika berargumen iblis punya alasan sekalipun alasannya salah. Kenapa salah? Karena anak-anak kita zaman sekarang pasti akan mengatakan tanah lebih baik dari api. Betul nggak? Di dalam tanah segala macam unsur mineral ada. Di dalam api ada apa? Ada apa? Jadi baik mana? Itu argumentasi yang ditolak. Makanya iblis ditempong, langsung diusir dari surga. Kalau malaikat tidak, malah direspon. Kan begitu.
yang jadi pertanyaan saya, apakah orang bertasbih itu lebih baik daripada orang yang mencangkul? Coba suami ibu di rumah bertasbih subhanallah subhanallah sampai jam 10 pagi. Suami tetangga sudah ke sawah jam 2 malam. Sebelah balasnya suaminya tetangga sudah ke pasar perapatan bawa dagangan. Suaminya ibu sampai jam 9 pagi masih subhanallah subhanallah. Mana yang lebih hebat? Jujur nih, betul nggak? Iya. Nah, oleh karena itu kita kalau begitu berarti kita menuduh malaikat goblok. Ya dong. Nah, sebabnya itu apa? Kita yang salah paham. Maksudnya nahnu nusabbihu itu bukan membaca tasbih. Adam merusak perang. Kami selalu bekerja siang malam yang tidak pernah berhenti. Kami siap melaksanakan segala perintahmu. Ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat siap melaksanakan apapun perintah Allah. Yang tukang nyabut nyawa sampai sekarang nggak pernah berhenti. Ceplot, ceplot, ceplot tiap hari. Ya kan? Yang menghalau angin tiap hari bekerja nggak pernah berhenti. Jadi malaikat mengatakan nusabbihu itu bukan membaca tasbih, tapi kami bekerja siang dan malam yang tidak pernah berhenti, tidak pernah istirahat. Bulan berputar mengorbit bumi, namanya orbit sinkron. Bumi berputar pada dirinya, namanya rotasi. Bumi mengorbit matahari, namanya revolusi. Termasuk semua planet yang ada, dari mulai Venus, Mars, ya kan, Merkuri, Venus, Merkuri, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus dan sebagainya, itu semuanya berputar. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal lailu sabiqun nahar kullun fi falakin yasbah. Semuanya berputar. Jadi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang ada di alam semesta semuanya berputar. Paham? Jadi orang yang bertasbih adalah orang yang bekerja keras, tidak pernah lelah dan tidak pernah berputus asa. Itu tasbih yang benar. Tepuk tangan dong. Kira-kira mungkin begitulah kira-kira. Yuk kita bertasbih seperti alam semua bertasbih. Kita setiap malam bertasbih. Saya setiap malam bertasbih sambil memegang mic, sambil menyampaikan ceramahnya, ya kan? Pulang pagi sudah banyak tamu lagi, terus temui tamu sampai sore lagi. Saya bertasbih siang dan malam. Inilah tasbih saya. Ya. Nah, kalau tasbih pegang Mas Bahama itu untuk orang yang sudah jompo, mencangkul nggak bisa, ya kan? Bawa dagangan udah nggak bisa, daripada nganggur, ya ambil Mas Baha, dipipil subhanallah subhan. Tapi kalau masih kuat-kuat ini ya jangan dong. Gitu. Atau kalau sudah pekerjaan selesai kan gitu, giling plastik sudah selesai. Paham dah? Ya sudah dikirim ke Jakarta, pekerjaan sudah selesai semuanya, masih ada waktu. Jangan berikan kekosongan dalam hidup. Isilah semua dengan tasbih. Ambil Mas Baha, diputar subhanallah, subhanallah, subhanallah untuk kita berkonsentrasi. Jangan diam. Kalau masih ada kebaikan yang kau katakanlah. Kalau sudah enggak ada lagi, jangan berkata kecuali menyebut nama Tuhanmu itu. Itu yang paling hebat
bahwa mulut kita tidak pernah mengatakan kecuali yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, itulah maksudnya bertasbih. Di dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullah wal fathu, ketika Allah menolong kanjeng Nabi Muhammad dan ketika kota Mekah ditaklukkan, wara'aitana sayadkhulun, dan kamu lihat orang pada masuk fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bukan berarti setelah menang Mekah ditaklukkan, orang pada masuk Islam, lalu kanjeng Nabi pegang tasbih, lalu baca subhanallah subhanallah. Kecil banget dong. Apa begitu? Ya enggak dong. Fasabbih bihamdika, bekerja keras menata kota Mekah, pulihkan kembali kondusivitas. Jangan pernah berhenti. Dan semuanya kamu kerjakan bihamdika, bukan terpaksa, tapi dengan sukarela. Wastaghfirhu, setelah itu silakan mintakan ampunan kepada Allah. Dan semua orang yang Arab yang dulu, terutama Ibnu Abu Sufyan yang dulu ingin membunuh Nabi, di hadapan Nabi mereka sudah ketakutan, aing pasti dipaehan. Ya kan gitu. Kata Nabi, "Madza tadzunnuna inni fa'ilun bikum?" Apa kira-kira yang akan aku lakukan kepada kamu? Anta Ibnul Karim, Ibnu Akhil Karim. Ya, kami minta kasih sayang. Udah ketakutan pasti dibunuh. Apa kata Nabi? La tasriba alaikumul yawm. Tidak ada dendam hari ini. Irja'u antumut tulaqa. Pulang sana, kamu merdeka. Di situ rekonsiliasi. Ngerti? Rekonsiliasi. Saling memaafkan. Negeri ini juga kalau tidak segera rekonsiliasi, maka dendam sosial masih tetap membara di negeri. Maka segera kita lakukan rekonsiliasi. Jadi bukan baca istighfar begitu. Artinya ditata kembali, kerja keras lagi dengan sukarela, semangat yang tinggi, dan bangun rekonsiliasi. Tidak ada dendam di antara kita. Wastaghfirhu innahu kana tawwab. Jadi bukan Nabi menang terus ambil tasbih subhanallah sebelah tilu, terus alhamdulillah tilu, terus astagfirullah tilu. Cemen banget gitu. Oke, gitu kira-kira. Punten ya.